Selamat sore, jumpa lagi pada KP Online Tamrin bersama saya Sandy Sopakua. Sore ini kita akan membahas materi berjudul Hari yang Lenyap dari Catatan Sejarah, yang akan dibagi menjadi 4 bagian. Saat ini kita akan masuk pada bagian yang keempat dari sesi pelajaran ke-7 bersumber dari Amazing Facts Bible Study. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai hari ini. Sekarang kami akan mempelajari dari pelajaran keempat kami tentang hari Sabat-Mu ya Bapa. Berkatilah agar kami dapat lebih mengerti dan lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus sama penebus kami, amin. Tahukah Anda bahwa ada satu hari penting yang telah dilupakan oleh hampir semua orang? Sangat mengherankan bahwa hanya sedikit orang tahu akan hal ini. Karena hari itu adalah hari paling penting dalam sejarah umat manusia. Itu bukan hanya suatu hari yang berasal dari masa lalu, tapi juga berlaku di masa sekarang dan yang akan datang. Lebih jauh lagi, apa yang terjadi pada hari yang diabaikan ini akan memiliki dampak yang besar dalam hidup Anda. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak fakta menakjubkan dalam sejarah ini? Ikutilah pelajaran berikut ini dengan teliti. Berikut ini tanya jawab yang dapat memberi Anda pengertian lebih luas dari materi yang kita bahas. Pada bagian ini kita mencoba membahas beberapa pertanyaan lainnya, agar pemahaman tentang suatu hari yang hampir dilupakan benar-benar kita pahami bersama. Pertanyaan pertama, bukankah hari Sabat hanya untuk orang Yahudi saja? Jawabannya, tidak. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Markus 2 ayat 27. Hari Sabat bukan untuk orang Yahudi saja, tapi untuk seluruh umat manusia di seluruh bumi. Bangsa Yahudi belum ada waktu hari Sabat diciptakan atau di zaman Adam dan Hawa. Bangsa Yahudi baru ada 2500 tahun sesudah hari Sabat diciptakan. Pertanyaan kedua, bukankah Kisah 20 ayat 7-12 adalah bukti bahwa para rasul menguduskan hari Minggu? Menurut Alkitab, setiap hari dimulai pada saat matahari terbenam dan berakhir pada saat matahari terbenam 24 jam sesudahnya. Kejadian 1 ayat 5, 8, 13, 19, 23, dan 31. Imamat 23 ayat 32. Dan bagian yang gelap dari suatu hari, biasanya disebut malam, adalah bagian yang lebih dahulu. Jadi Sabat dimulai pada matahari terbenam pada hari Jumat petang dan berakhir pada matahari terbenam hari Sabtu petang. Pertemuan di Kisah 20 ini terjadi di bagian yang gelap dari hari Minggu atau yang biasa kita sebut Sabtu malam. The New English Bible mencatat Kisah 20 ayat 7 begini. Pada Sabtu malam ketika kita berkumpul, waktu itu adalah pertemuan Sabtu malam dan berlangsung hingga tengah malam. Paulus sedang mengucapkan selamat tinggal dan dia tahu dia tidak akan bertemu lagi dengan orang-orang itu sampai akhir hidupnya. Ayat 25. Pantas saja dia berbicara begitu lama, atau ibadah Sabat biasa tidak akan berlangsung sampai tengah malam. Paulus bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pemecahan roti di sini tidak mengandung makna suci sama sekali, karena mereka memecahkan roti setiap hari. Kisah 2 ayat 46. Tak ada tersirat di Alkitab bahwa hari pertama adalah hari suci, maupun umat Tuhan generasi pertama menganggap hari pertama hari suci. Juga tidak ada bukti-bukti sekecil apapun bahwa Sabat telah diubah. Tanpa makna penting sama sekali, peristiwa ini ditulis hanya untuk mencatat mukjizat bangkitnya Eutychus sesudah dia jatuh sampai mati dari jendela tingkat 3. Di Yehezkiel 46 ayat 1, Tuhan menyebutkan hari Minggu sebagai salah satu dari 6 hari kerja. Pertanyaan ketiga, bukankah 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2 membicarakan tentang persembahan sekolah minggu? Jawabannya, tidak. Tak ada catatan bahwa ini adalah pertemuan. Uang yang untuk persembahan itu disisihkan masing-masing secara sendiri-sendiri. Sebuah bala kelaparan terjadi di Yudea, Roma 15 ayat 26, Kisah 11 ayat 26-30, dan Paulus menulis untuk meminta gereja-gereja di Asia Minor membantu saudara-saudara mereka yang terkena bala kelaparan itu.
Semua umat Tuhan atau bangsa Yahudi maupun non-Yahudi menguduskan hari Sabat. Jadi Paulus menyarankan pada Ahad pagi, yaitu waktu di mana mereka biasa membayar tagihan dan menyelesaikan urusan jual beli. Sesudah hari Sabat berlalu, mereka menyisihkan sedikit uang untuk saudara-saudara mereka yang berkekurangan supaya siap dikumpulkan waktu Paulus tiba di situ. Penyimpanan uang itu diminta untuk dilakukan secara sendiri-sendiri, atau seperti yang ditulis di La Santa Biblia, salah satu versi Alkitab bahasa Spanyol, di rumah. Perhatikan juga di sini tidak disebutkan bahwa Ahad adalah hari suci. Malah Alkitab tak pernah memerintahkan atau menyarankan pengudusan hari Minggu atau Ahad. Pertanyaan keempat, tapi bukankah kalender pernah tidak akurat dan hari-hari dalam sepekan telah berubah semenjak zaman Yesus atau Kristus di bumi? Jawabannya tidak. Ensiklopedi yang terpercaya dan buku-buku referensi memastikan bahwa hari ketujuh di zaman sekarang sama dengan urutan ketujuh yang dikuduskan Yesus. Bila Anda mau meluangkan waktu untuk melakukan riset, Anda akan mendapatkan fakta itu. Pertanyaan kelima, tapi bukankah Yohanes 20 ayat 19 merupakan catatan bahwa para murid mendirikan ibadah minggu sebagai penghormatan atas kebangkitan? Jawabannya, tidak. Justru sebaliknya. Para murid pada waktu itu tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Di Markus 6 ayat 14. Mereka berkumpul karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi dan mengunci pintu rumah itu. Waktu Yesus muncul di tengah mereka, dia menegur mereka karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Tak ada makna tersurat ataupun tersirat bahwa mereka menganggap hari pertama pekan itu sebagai hari suci. Hanya ada 8 ayat di Perjanjian Baru yang menyebutkan tentang hari pertama. Tak ada satupun yang menyebutnya suci. Pertanyaan ke-6, bukankah Kolose 2 ayat 14-17 membatalkan hari Sabat? Jawabannya, sama sekali tidak. Ayat itu hanya membicarakan Sabat-Sabat tahunan yang merupakan bayangan dari apa yang harus datang, dan bukan Sabat hari ketujuh sekali sepekan. Di kalangan bangsa Israel Perjanjian Lama ada 7 hari raya tahunan atau hari libur yang juga disebut Sabat. Ketujuh hari ini adalah tambahan bagi Sabat hari ketujuh atau hari-hari Sabat ekstra selain Sabat hari ketujuh, atau belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan di Imamat 23 ayat 38. Ketujuh hari raya itu menunjukkan ke depan ke peristiwa kematian Yesus. Sabat sekali sepekan diciptakan sebelum Adam dan Hawa berdosa, jadi tidak mungkin menunjuk ke depan. Tidak mungkin dibatalkan pada waktu penebusan manusia menjadi kenyataan atau kematian Yesus. Itulah sebabnya Kolose 2 secara khusus menyebut bahwa Sabat yang dibicarakan itu adalah bayangan dari apa yang harus datang. Ketujuh Sabat tahunan atau hari raya tahunan yang dibatalkan saat kematian Yesus terdaftar di Imamat 23. Pertanyaan ke-7, menurut Roma 14 ayat 5, hari yang harus kita kuduskan hanyalah masalah pendapat pribadi, bukan? Jawabannya, jadi boleh apa saja. Jadi boleh hari apa saja. Perhatikan bahwa seluruh pasal itu membicarakan tentang saling menghakimi atau ayat 4, 10, 13. Topik pembicaraan di sini bukanlah Sabat hari ketujuh yang merupakan bagian dari 10 hukum Tuhan. Topik yang dibicarakan adalah 7 hari raya tahunan dari hukum upacara Musa. Pengikut Yesus yang berasal dari bangsa Yahudi menghakimi pengikut Yesus dari bangsa lain karena tidak merayakan 7 hari raya tahunan itu. Inti kata-kata Paulus adalah, jangan saling menghakimi. Hukum upacara Musa dan hari raya tahunan tidak berlaku lagi. Hari raya Paskah, Pentakosta, dan lain-lain tidak perlu kita rayakan lagi. Demikianlah rangkaian dari pelajaran kita yang berjudul Hari yang Lenyap dari Catatan Sejarah.
Pekan depan kita akan memulai lagi pembahasan dari pelajaran yang baru. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah menyelesaikan pelajaran-Mu mengenai hari Sabat ya Bapa. Berkatilah dengan ini sehingga kami dapat lebih paham lagi mengenai hari Sabat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.